Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul Pengembangan Fungsi Kerapuan Bangunan Beton Bertulang dengan Dinding Batu Bata Terhadap Gaya Gempa Berdasarkan Kondisi Aktual dan Kecacatan Struktur. Pada 30 September 2009, tepatnya jam 5.16.09, Sumatera Barat mengalami gempa besar 7,6 skala Richter. Jumlah korban mencapai lebih dari 4.000 orang, baik yang meninggal dan luka. Kerusakan bangunan didominasi oleh bangunan yang terbuat dari beton bertulang dengan dinding dari batu bata. Dan kemudian diprediksi akan terjadi mega earthquake yang akan mengakibatkan kerusakan lebih besar. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan penanggulangan dan pengurangan risiko. Hal ini membutuhkan asesmen bangunan yang teliti dan akurat. Salah satu alat asesmen yang bisa digunakan adalah fungsi kerapuhan. Fungsi kerapuan seismik atau disebut juga sebagai seismic fragility function adalah alat yang penting untuk melakukan asesmen terhadap bangunan yang ditentukan dan mampu menghubungkan antara penilaian potensi bahaya gempa dan pengaruh gerakan tanah pada suatu wilayah dengan populasi bangunan. Namun, fungsi kerapuan bangunan yang akurat mencerminkan kondisi aktual bangunan serta kecacatan struktur di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mungkin belum tersedia. Perlu dikembangkan penelitian dan pengembangan hal itu terhadap ini. Kegiatan tahun 1 penelitian ini telah melakukan survei terhadap 100 bangunan bertingkat rendah yang terbuat dari beton bertulang dan dinding batu bata di daerah Padang, Pariaman, dan Padang. Nah, hal ini kemudian telah menghasilkan data berupa data geometri bangunan, data kekuatan bahan dan jenis bahan, kemudian daftar kecacatan struktur yang umum ditemukan pada bangunan-bangunan yang ada di Sumatera Barat, khususnya bangunan yang bertingkat rendah. Hasil ini kemudian telah dituangkan juga di dalam draft jurnal internasional bereputasi. Ini adalah gambar atau foto-foto yang dihasilkan dari penelitian tahun pertama dari survei lapangan. Dan ini adalah hasilnya bahwa model bangunan yang ada di Sumatera Barat umumnya adalah bangunan berlantai rendah, dinding dari bata, dan frame dari beton bertulang. Namun berdasarkan hasil survei tersebut, umumnya banyak masyarakat yang belum membangun rumah dengan baik. Contohnya di sini tidak mempunyai balok pada outer ring atau di daerah luar eksterior bangunannya. Untuk itu nanti hal ini akan dimodelkan pada bangunan yang akan kita lakukan pada tahun kedua. Nah, ini adalah kegiatan tahun kedua yang sedang dalam proses. Di tahun kedua ini kita melakukan pengembangan model numeris bangunan existing menggunakan data aktual yang diperoleh dari lapangan di tahun 1 berupa geometrinya mencakup denah, kemudian tinggi bangunan, dimensi elemen struktur, balok, kolom, tebal dinding, tinggi bukaan atau lebar bukaan baik pintu maupun jendela. Kemudian juga material, jenis material dan kekuatan material yang ada. Nah, kemudian nanti ini akan kita cari fungsi kerapuan untuk bangunan tipikal dan fungsi kerapuan bangunan untuk berdasarkan dengan mempertimbangkan kecacatan strukturnya, yaitu tidak memiliki balok atau dinding tanpa plesteran. Pemodelan yang akan dilakukan menggunakan metode Applied Element Method dan Incremental Dynamic Analysis. Model akan dibebani rekaman gempa aktual dan fungsi menggunakan log normal distribusi function. Sebagai informasi, metode Applied Element Method adalah metode state of the art atau yang paling mutakhir dari sejenisnya, yaitu yang terdahulu adalah yang disebut sebagai finite element method yang umum digunakan pada berbagai perhitungan numeris untuk teknik sipil seperti structural analysis program, ETABS, dan sejenisnya. Namun, finite element method pada kondisinya hanya mampu menghasilkan nilai-nilai kuantitatif, yaitu misalnya nilai displacement, nilai tegangan dan regangan, dan seterusnya.
Namun, applied element method selain dia memiliki kemampuan juga untuk menghasilkan nilai-nilai kuantitatif seperti halnya finite element method, applied element method mampu menghasilkan hasil kualitatif, yaitu mampu menunjukkan pola-pola kerusakan, tingkat kerusakan, mulai dari initial state atau dari awal pembebanan hingga mencapai kolaps. Gambar ini adalah perbandingan antara eh, kerusakan yang terjadi pada percobaan bangunan eh, berbentuk dari dinding batu bata dengan hasil simulasi dari applied element method. Kedua gambar ini menunjukkan akurasi hasil kualitatif maupun kuantitatif dari applied element method terhadap kerusakan yang aktual. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk menggunakan applied element method sebagai numerous tools pada penelitian ini, sehingga nanti kita dapat menghasilkan fragility function yang mampu mewakili kondisi aktual. Nah, ini adalah proses yang diperlukan untuk menghasilkan fragility function atau fungsi kerapuhan, atau tepatnya adalah apa yang dilakukan pada tahun kedua ini. Yang pertama adalah kita membuat model numerisnya untuk bangunan yang beton bertulang, kemudian kita input material sesuai data dari penelitian pertama, kemudian memilih 3 jenis rekaman gempa berdasarkan magnitudenya, durasi, dan frekuensinya. Kemudian analisis model numeris kita lakukan dengan menggunakan teknik Incremental Dynamic Analysis atau IDA dan Applied Element Method AEM sebagai numerical tools. Setelah itu kita akan mampu mengamati pola kerusakan dan menentukan level kerusakan dengan kriteria kerusakan Hazus. Setelah mendapatkan pola kerusakan untuk tiap level PGA, maka kita membuat tabel kerusakannya dan menghitung probabilitas kerusakan. Setelah itu, kita dengan menggunakan log normal distribusi function, kita bisa menurunkan fungsi kerapuhan dan menciptakan kurva kerapuhan bangunan beton-betulan dengan dinding batu bata. Lalu hasilnya kita akan validasi dengan data aktual kerusakan akibat gempa dari gempa Sumatera Barat tahun 2009. Nah, saat ini penelitian ini baru mencapai tahapan di sini untuk 100%-nya dan sedang menyelesaikan fungsi kerapuhan atau kurva kerapuhan bangunannya. Nah, untuk output utama dari penelitian ini sendiri berupa jurnal internasional bereputasi atau berindeks Scopus, kita telah memprosesnya dan alhamdulillah sudah di-accept oleh Geomet yang kemudian saat ini berindeks Scopus. Nah, ini adalah numerical modeling bangunan beton bertulang dengan dinding bata yang tipikal di Sumatera Barat. Ini adalah model bangunan yang kita pilih karena umumnya rumah masyarakat itu terbuat dari balok dan kolomnya terbuat dari beton bertulang dengan dinding bata dengan banyak bukaan karena berada di daerah tropis. Kemudian umumnya juga bangunannya tidak simetris dan memiliki tonjolan karena begitulah umumnya rumah masyarakat di Sumatera Barat. Dan ini adalah detail detail penampang untuk elemen struktur bangunannya. Ada untuk kolom dan balok, kita memiliki data dimensi, data tulangan utama, data sengkangnya, data diameter sengkang, data kuat tekan betonnya, dan data kuat leleh tulangannya. Nah, untuk diketahui, kuat tekan beton ini tidak hanya nilai 24,89 yang diambil. Di sini kita ambil rentangannya antara beton yang lemah, yang berkekuatan lemah, berkekuatan sedang, dan berkekuatan baik. Lalu bangunan ini kita beri beban menggunakan time history analysis, incremental dynamic analysis, dengan memasukkan ground motion dari 3 jenis gempa dengan mempertimbangkan durasinya, kemudian frekuensinya, dan magnitudenya. Kita pilih di sini adalah Kobe, El Centro, dan Loma Prieta. Nah, ini adalah akselerasi dari ketiga gempa tersebut. Dan kriteria kerusakan yang kita gunakan adalah
menggunakan kriteria kerusakan HAZUS 1999. Kenapa ini kita pakai? Karena berdasarkan hasil literatur review, maka El-Nashay tahun 2003 telah melakukan suatu review yang cukup komprehensif terhadap berbagai kriteria kerusakan, dan kemudian diperoleh suatu tabel yang menunjukkan bahwa HAZUS 1999 menunjukkan detail yang cukup baik untuk menilai kerusakan pada bangunan beton bertulang yang dilengkapi dengan dinding bata. Untuk tiap-tiap level kerusakan, yaitu tingkat tidak rusak, ringan, sedang, extensive damage atau rusak berat, dan kolaps. Dari sini dijelaskan gambaran apa yang terjadi pada bangunan, baik pada dinding batanya maupun pada elemen strukturnya untuk tiap-tiap level kerusakan. Dan ini adalah contoh hasil simulasi dari bangunan tersebut. Di sini kita lihat bahwa yang dites adalah El Centro. Nah, di sini pada simulasi El Centro, ground motion El Centro itu kita skalakan mulai dari 0,05 hingga maksimum atau 1 lebih. Kemudian kita kenakan untuk tiap bangunan di setiap bangunan, model bangunan yang kita analisis. Nah, di sini kita bisa lihat pada El Centro dengan percepatan 0,2 G, kita lihat bahwa bangunan mengalami slight damage ditandai dengan adanya kerusakan pada retakan pada dinding bata dengan jumlah yang kecil. Kemudian pada El Centro 0,3 mulai semakin banyak sehingga kemudian kita kategorikan sebagai moderate damage, dan kemudian ketika sudah dimasukkan kepada El Centro 0,6 maka bangunan sudah mengalami extensive damage atau kerusakan berat, dan pada El Centro 0,8 dia sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, hampir semua dindingnya mengalami kerusakan sehingga kemudian ini disebut sebagai near collapse damage, dan ini dia sudah collapse. Nah, inilah kelebihan dari applied element method yang kita bicarakan tadi. Dia mampu memproses kerusakan bangunan mulai dari initial step atau initial loading tanpa ada kerusakan hingga rusak total seperti ini. Sehingga bisa kita gunakan untuk menentukan pola kerusakan sebagaimana yang dilakukan di lapangan. Nah, ini adalah yang menggunakan gempa Kobe. Terlihat ada perbedaan bahwa pada gempa Kobe 0,4 G itu hanya baru mengalami no damage atau hanya kerusakan yang sangat-sangat kecil, dan sedangkan pada Kobe 0,6 maka ini mengalami kerusakan moderate, dan Kobe 1G mengalami kerusakan berat, dan Kobe 1,2 G itu dia mengalami kerusakan hampir kolaps, dan pada Kobe 1,3 G dia mengalami kolaps. Nah, setelah itu data-data kerusakan tadi kita kumpulkan di dalam tabel untuk bangunan itu mulai dari PGN 0,05 sampai 1,2 G atau 1,3 G. Kita masukkanlah tabel kerusakannya, slight damage, moderate damage untuk tiap-tiap skala gempa, dan kemudian kita lakukan kumulatifnya dan kita dapatkan tabel kerusakan kumulatif. Nah, setelah itu kita bisa menghitung damage probability-nya untuk tiap-tiap level kerusakan dan untuk tiap-tiap peak ground acceleration skalanya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan, kita tentukan log normal distribusi function yang akan digunakan, dan nanti kita bisa menghitung berapa nilai standar deviasi yang kita peroleh dari damage probability-nya dan dari persamaan ini. Nah, penelitian ini baru mencapai tahapan ini, dan berikutnya kita akan lakukan plotting fragility function ke dalam fragility curve atau kurva fragility atau kurva kerapuan, dan membuat fungsi untuk bangunan dengan div. Nah, untuk saat ini output kita sudah mampu menghasilkan jurnal bereputasi SCOP. Juga telah kita tampilkan di dalam international conference pada tahun sebelumnya, dan ini sertifikatnya sebagai presenter. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk laporan penelitian dasar pada tahun 2020. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita diskusikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.